Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading ya, jadi bukan pilih kartu. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi memang energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Tetap apapun semua yang terjadi kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Jadi di sini untuk di tema video kali ini adalah harapannya setelah dia mengenalmu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, kira-kira apa sih harapannya setelah dia mengenal kamu ya? Tetap terus ikuti general reading kali ini. Oh ya, buat teman-teman semuanya aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan di Hari Raya Idul Adha kali ini bisa mengakhiri masa pandemi ya, yang sudah terjadi berlarut-larut seperti yang kemarin. Oke. Dan di sini kita coba mulai kita shuffle kartunya dan kita tarik energinya. Di sini Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa cocok bisa enggak juga gitu. Oke, harapan dia setelah mengenalmu. Harapannya setelah mengenalmu. Harapannya setelah mengenalmu. Oke. Di sini kita melihat ya, ada kartu Five of Wands. Wow, keren. Kemudian di sini ada kartu The Sun. Di sini juga ada kartu Seven of Hermes. Di sini juga ada kartu Ace of Pentacle dan di sini ada Ten of Wands. Kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Yes. Sesuai dengan judul dan temanya di sini, yaitu harapannya setelah dia mengenalmu. Aku di sini melihat ya bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia mampu membawa pencerahan baru, mampu membawa warna baru di dalam kehidupan cintanya. Dan di sini harapan dia setelah mengenalmu, aku melihat bahwa orang ini ingin sekali gitu ya, deket sama kamu, mempelajari karakter kamu, kemudian juga bagaimana gitu ya harapan kamu ke depannya, apakah kamu bisa diajak untuk serius, berkomitmen atau tidak, dan lebih dekat, ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Di sini aku melihat bahwa dia tipikal seseorang yang tidak terlalu obsesi ya, tidak kayak seolah-olah itu tidak menunjukkan obsesi dia ingin memiliki kamu, tapi sebenarnya dari gerak-gerik dia kita sudah mampu membaca dan merasakan bahwa sebenarnya orang ini ada perasaan cinta yang tulus ke kamu. Hanya saja di sini kamu juga sebagai orang ya tidak mau terlalu tergesa-gesa juga gitu ya, menyimpulkan, takut apabila ya kamu merasa GR, atau mungkin takut apabila kamu kayak terlalu percaya diri banget gitu. Jadi ya seolah-olah kamu mengikuti aja gitu bagaimana arusnya nanti. Dan di sini aku juga bisa merasakan ya bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia merupakan sebuah keajaiban baru atau langkah yang tepat untuk dia mencari keseriusan. Karena sebenarnya di sini yang saya lihat ya, bahwa orang ini sudah sebenarnya secara tidak langsung sebelum dia mengenal kamu, orang ini sudah sering ya sepertinya itu melihat-lihat gitu bagaimana flashback kisah cinta kamu dulu, bagaimana karakter kamu, kemudian juga apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu itu cari orang yang seperti apa. Jadi sebenarnya ini orang sudah memahami betul ya tentang kamu secara tidak langsung. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa orang ini tuh kayak seolah-olah walaupun kalian ada juga yang sudah terikat dalam sebuah hubungan, ada juga yang saat ini posisinya masih PDKT-an, ada juga yang mungkin sudah menjalin hubungan sudah lama sama dia.
Tapi di sini yang saya lihat harapan dia ke depannya menginginkan bahwa kedekatan antara kamu dan dia bisa membawa kebahagiaan di masa yang akan datang. Karena di sini aku melihat ada energi The Sun yang artinya ya harapan dia memulai hubungan ini bersama kamu, mengharapkan masa depan yang lebih cerah ke depannya, mampu membawa kedamaian, mampu membawa kepercayaan dan kesuksesan baik bagi kamu maupun dia. Aku di sini juga bisa melihat sih bahwa memang ya bentuk cara dia mencintai kamu memang sederhana. Bisa dibilang tuh kayak tidak semewah apa yang kamu bayangkan, tidak seromantis apa yang kamu inginkan. Tetapi yang saya lihat orang ini memiliki kemampuan untuk menaklukkan hati kamu. Kamu dibikin nyaman sama dia, kamu dibikin cinta sama dia. Bahkan bisa dibilang kamu sering membayangkan dia di saat apapun. Baik kamu sedang rebahan, baik kamu sedang tidur, baik mungkin waktu kamu di saat PPKM ini gitu. Jadi aku melihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang mampu menaklukkan hati kamu. Terlebih juga cara dia memperlakukan kamu juga ya walaupun gak 100% sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi setidaknya mendekati sempurna lah gitu. Dan di sini juga orangnya mampu menerima kamu apa adanya, walaupun terkadang ya masih ada aja hambatan di dalam hubungan kalian, tapi ini tidak menghalangi bentuk rasa sayang dan cintanya dia ke kamu. Jadi seperti itu. Oh, di sini ada kartu Seven of Pentacles. Wow. Di sini aku melihat bahwa memang ya orang ini tuh kayak tidak ingin terlalu menjanji-janjikan kata-kata manis, dan dia juga tidak ingin terlalu menguluk-ulukan kata-kata yang romantis dan harmonis gitu. Terlebih juga memang basically dia bukanlah orang yang seperti itu. Tetapi yang saya lihat dari cara dia memperlakukan kamu bisa membaca dan merasakan bagaimana besar rasa cinta dan sayangnya dia ke kamu. Di sini aku melihat bahwa orangnya sih banyak kejutan, orangnya misterius juga. Tetapi bagaimanapun juga sebenarnya orang ini cukup merasa bahagia dan bangga bisa mengenal kamu ya saat ini. Di sini aku juga bisa merasakan walaupun kamu nggak bisa ketemu sama dia setiap waktu, setiap saat, tetapi setidaknya harapan dia kamu bisa menjaga hati gitu ya, bisa menjaga hati, bisa melindungi diri dan menjaga hubungan ini biar kedepannya semakin jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Kemudian aku di sini juga melihat ya bahwa orang ini juga nggak terlalu banyak nuntut gitu ya, kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, kamu harus jadi C gitu. Jadi kayak be yourself aja, jadi diri kamu sendiri aja senatural mungkin, itu udah cukup membuat dia merasa bahagia dan merasa berkesan gitu ya, karena ya dia merasakan gitu bahwa sebelum-sebelumnya gitu nggak pernah ada seseorang yang mampu menggetarkan hati dan perasaannya gitu. Jadi cukup kamu aja. Bisa dibilang bentuk rasa sayang dan cinta dia ke kamu ini cinta yang natural gitu. Jadi tanpa ada unsur maksud dan tujuan tertentu, tanpa ada unsur ingin memanfaatkan kamu, karena sebenarnya tujuan dia menginginkan gitu ya, membangun sebuah komitmen masa depan yang cerah, sederhana, dengan harmonis dan romantis bersama orang yang dia sayang. Di sini aku melihat ya ada kartu Ten of Wands. Aku bisa merasakan bahwa ya mungkin salah satu di antara kalian ada yang merasa terbebani gitu ya sama hubungan ini. Terlebih juga kalian nggak bisa bertemu sewaktu-waktu. Itu yang membuat kalian sama-sama menahan kerinduan. Tapi percayalah gitu ya, di balik kerinduan ini tentunya akan ada kebahagiaan apabila Tuhan sudah menakdirkan untuk kalian bersama. Jadi sabar aja, anggap aja ini adalah bagian dari proses kesabaran yang harus kalian lewati untuk menggapai cita-cita dan angan-angan yang selama ini sudah kamu harap-harapkan. Dan di sini memang ya terkadang beberapa di antara kalian masih ada sisi keraguan sama dia. Dalam artian ya kamu sudah memahami rasa sayang dan cintanya dia seperti apa. Kamu sudah tahu bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Tapi terkadang
rasa bimbang, keraguan itu masih tetap terus ada menyelimuti di dalam pikiran kalian. Ini yang terkadang membuat kamu kayak, ini sebenarnya orang benar-benar cinta sama aku, ataukah orang ini hanya ngebuat aku nyaman, setelah aku nyaman dia benar-benar berubah dan meninggalkan aku, dan masih banyak lagi ketakutan yang ada di dalam diri kamu. Tetapi bagaimanapun juga kamu harus percaya diri bahwa orang yang saat ini dekat dengan kamu mampu menjaga komitmen dan membangun gitu ya, membangun sebuah hubungan kecil yang membahagiakan di masa yang akan datang. Dan di sini sih sebenarnya harapan dia juga setelah dia mengenal kamu, biar kamu kedepannya juga sama-sama bisa belajar lebih dewasa, sama-sama belajar lebih menghargai, sama-sama belajar lebih saling memahami gitu ya, dan bagaimana cara menjaga diri di saat kalian berdua nggak bisa bertemu sewaktu-waktu. Jadi harapan dia seperti itu, karena sebenarnya entah kenapa gitu ya, ada suatu hal yang membuat dia itu percaya gitu ya, bahwa kamu adalah orang yang selama ini dia cari. Terlebih juga orang ini tuh kayak melihat cara kamu mencintai dia juga sederhana gitu ya, kemudian juga cara kamu mencintai dia nggak setengah-setengah gitu ya, kemudian juga dia sudah, orangnya kan intuitif gitu, orang ini tuh kayak intuitif, jadi kayak tanpa dia ngomong pun ya dia sebenarnya cukup merasa seneng aja gitu ya, bisa mengenal kamu gitu ya, bisa dekat dengan kamu lebih jauh lagi. Jadi seperti itu. And then di sini memang sih ya, dalam artian orang ini masih belum bisa membuat kamu bahagia yang 100%. Tetapi ya seolah-olah rasa tanggung jawab untuk membahagiakan kamu di masa yang akan datang itu ada. Jadi kayak saat ini yang diharapkan gitu ya, ya kamu harus tetap selalu mendoakan dia gitu ya, biar dia selalu dilindungi kesehatannya, selalu dilancarkan rezekinya, biar kedepannya dia bisa cepet-cepet memilih kamu seutuhnya. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya, ada kartu The Crown. Kartu The Crown tuh kayak ya awal mulanya sih baik kamu maupun dia ada perasaan nggak yakin ya gitu, bisa menjalani hubungan ini ke depannya. Terlebih juga antara kamu dan dia ada beberapa perbedaan, mungkin perbedaan sifat, perbedaan usia gitu, tapi ya kalian berdua sama-sama nggak bisa membohongi perasaan kalian sendiri bahwa ya kamu sayang sama dia, dia juga cinta sama kamu gitu. Jadi apapun perbedaannya itu tidak menghalangi untuk kalian bisa bersatu ke depannya. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini juga berusaha sabar ya melewati proses yang terjadi, walaupun juga terkadang ada pertikaian, ada pertengkaran, ada keselisihpahaman, tapi dia percaya apabila dia bisa bersabar, maka kedepannya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya dari kamu. Di sini aku juga bisa melihat walaupun terkadang juga masih ada ya sedikit ego, masih ada sedikit rasa sensi, rasa emosi, tapi dia kayak seolah-olah setelah mengenal kamu gitu ya, dia belajar bagaimana cara dia beradaptasi gitu ya, biar hubungannya ke depannya itu bisa selaras dan senada gitu ya, biar tidak sering terjadi kesedihan dan kesalahpahaman. Di sini aku juga bisa paham gitu ya, walaupun kamu terkadang suka merasa sendiri gitu ya, kesepian, terlebih juga di saat ditinggal dia sedang bekerja, sedang melakukan aktivitasnya. Di sini kamu sering gitu ya dibuat menunggu sama dia, menunggu WA dari dia, menunggu telepon dari dia, menunggu balasan dari dia. Tentunya bagi kamu ini bukanlah suatu hal yang mudah. Terlebih juga kamu sebenarnya tipikal seseorang yang ingin selalu terkoneksi terus sama dia. Tetapi bagaimanapun juga kamu sebagai pasangan harus tetap menunjukkan suportivitas kamu. Tunjukkan bahwa kamu memang layak untuk dia perjuangkan. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memang layak untuk di sisinya dia. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya, ada kartu The Witch-Hand. Kartu The Witch-Hand di sini melihat bahwa mungkin di dalam hubungan kalian, beberapa di antara kalian ya pernah merasakan yang seolah-olah kalian tuh hubungan kalian hampir hancur, hampir putus, hampir berakhir. Tapi entah kenapa gitu, seolah energi untuk bersatu itu masih tetap terus ada. Yang artinya tuh kayak ya bisa dibilang sebesar-besarnya apapun masalahnya, yang penting kalian tahu bagaimana cara kalian bisa bersatu dan saling memaafkan kembali, itu jauh lebih penting.
daripada kalian harus saling menyalahkan satu sama lain. Karena kan impian dan harapan kalian ingin bersatu dalam ikatan tali pernikahan, ingin bersatu menjalin hubungan yang lebih bagus, ingin bersatu menjalin hubungan yang lebih komitmen. Maka yang harus kalian lakukan ya sama-sama bersabar, bisa mengontrol emosi, bisa menekan rasa sensi gitu ya, biar kedepannya apa yang kalian harapkan dan inginkan selama ini bisa menjadi kenyataan. Kemudian Clarissa juga bisa melihat ya, di sini ada kartu Four of Wands. Sebenarnya ini orang yang saya lihat ya, dia seolah-olah sudah mempercayakan gitu ya, seolah-olah sudah mempercayakan segala bentuk isi hatinya, baik hati kamu maupun hati dia ya, seolah-olah kayak sudah dia berikan ke kamu. Jadi bisa dibilang tuh orang ini sudah percaya 100% sama kamu, walaupun terkadang ada sisi cemburu dari dia, tapi ini adalah bentuk rasa takut kehilangan dia ke kamu, takut apabila kamu dimiliki orang lain gitu ya. Dan di sini kamu juga harus memiliki rasa yang sama gitu. Kamu juga harus bisa percaya sama dia, yakin bahwa dia di sana mampu menjaga hati dia untuk kamu. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya. Di sini ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands tuh kayak ya, cinta bagaikan sebuah mata pisau, yang dimana cinta itu bisa menyakiti dan menusuk kamu sendiri, cinta juga bisa melindungi diri kamu. Jadi sebenarnya semuanya itu tergantung dari diri kamu bagaimana dalam menyikapi cinta dan menghadapi problem apabila memang terjadi sebuah masalah di dalam hubungan kalian gitu. Jadi kalian harus benar-benar bijak gitu ya, harus benar-benar bijak dalam menyikapi urusan cinta gitu ya. Apabila kamu memang terjadi sebuah masalah atau ada suatu hal yang memang ingin kamu ungkapkan sama pasangan kamu, ya kamu harus terbuka sama dia gitu ya, ngomong secara transparan dengan nada yang pelan, nggak menggunakan emosi gitu ya, ngomong apa yang menjadi unek-unek kamu selama ini. Mungkin ada juga beberapa hal yang nggak kamu suka dari hubungan ini, mungkin ada juga beberapa hal yang nggak kamu suka sifat dari dia. Kamu harus ngomong terbuka biar kedepannya itu menjadi hubungan yang sama-sama saling mengerti dan memahami. Dan kamu pun juga seperti itu. Apabila kamu dikritik habis-habisan sama dia, kamu jangan marah, ambil aja sisi bawahnya. Aku yakin bahwa dia kedepannya bakalan luluh dan bakalan semakin sayang sama kamu. Tetapi apabila kamu tetap terus ngotot, selalu mendominasi rasa emosi, maka yang ada dia malah terpancing emosinya dan bisa ngerasa bosan sama hubungan ini. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya, ada kartu Four of Pentacles. Mungkin bagi kamu saat ini ya, yang sedang merasakan, kamu saat ini tuh kayak seolah sedang menunggu kepastian dari dia gitu. Kepastian dari dia itu ya, ada beberapa di antara kalian yang memang sudah menjalin hubungan itu sudah cukup lama, tapi sampai detik ini tuh kayak seolah kalian masih belum mendapatkan kepastian hubungan ini tuh bakalan dilempar kemana, hubungan ini bakalan kedepannya larinya kemana. Tapi bagaimanapun juga kamu harus tetap sabar. Percayalah bahwa saat ini dia sedang berjuang untuk hubungan ini dan berjuang untuk masa depan yang akan kamu jalani bersama dia. Jadi seperti itu. Kita lihat juga untuk di kartu versi tarot yang klasik ya. Harapannya setelah dia mengenal kamu. Di sini terlihat ya, Six of Swords. Six of Swords di sini melambangkan suatu hal yang kayak seolah-olah dia, harapan dia setelah dia mengenal kamu, seolah tuh dia ingin sekali gitu ya membawa kamu sampai ke titik jenjang yang lebih serius. Tetapi ya saat ini dia sadar gitu ya bahwa dia masih belum bisa mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kamu selama ini, yaitu bisa bersatu sama dia dalam ikatan tali pernikahan. Tetapi dia berjanji gitu ya bahwa nanti gitu ya dia diberi kelimpahan rezeki, dia diberi kelimpahan kesehatan gitu ya, biar dia bisa segera mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kalian.
Kemudian di sini ya memang sih yang harus kalian lakukan di dalam hubungan kalian harus sama-sama mengimbangi satu sama lain. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada perbedaan selisih paham, tapi apabila kalian bisa sama-sama mengimbangi, aku percaya bahwa kedepannya bakalan lancar. Tetapi apabila masih ya salah satu di antara kalian masih saling mendominasi, saling menjudgment, saling menyalahkan, ya mustahil rasanya untuk hubungan ini kedepannya bisa berjalan lancar. Jadi sama-sama mengimbangi itu penting. Kemudian di sini ada kartu The Devil. Ya memang ya, mengontrol emosi, mengontrol kecemburuan, mengontrol amarah itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi apabila kita bisa berusaha gitu ya, bisa berusaha mengintrospeksi diri sejak awal, ya aku yakin bahwa kedepannya semuanya masih bisa diperbaiki. Jadi buat kamu sih harus apa ya, cemburu boleh asalkan jangan terlalu berlebihan. Begitu pula juga dia gitu, dia juga nggak boleh terlalu menuduh atau menyudutkan kamu secara berlebihan, karena bagaimanapun juga sebenarnya manusia itu nggak ada yang bener gitu ya, nggak ada yang bener, dan intinya tuh selalu merasa bahwa diri kita adalah yang paling benar gitu. Apabila kita sudah menyadari hal itu, maka sejak dini kita harus bisa gitu ya, mengontrol gitu ya, biar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Kemudian di sini ada kartu The Lovers gitu ya. Kartu The Lovers tuh kayak ya aku melihat gitu ya, bahwa beberapa di antara kalian ada yang masih hubungan kalian tuh masih belum bisa adem ayem, ada juga yang masih sering berantem, dan mungkin ada juga yang sudah merasa baik-baik aja, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Dan percayalah gitu ya, sebenarnya kalian berdua pada dasarnya itu sama-sama saling mencari satu sama lain gitu. Jadi apabila kalian sedang berantem, nggak ada komunikasi, ya kalian jangan berpikir yang enggak gitu. Wah, jangan-jangan nih dia udah nyaman dengan yang lain nih, jangan-jangan dia sudah bersama yang satunya nih gitu ya. Kamu jangan berpikir yang enggak, karena di sini sebenarnya kalian berdua sama-sama merasa khawatir, sama-sama merasa rindu. Dia cemburu, kamu juga cemburu. Dia kangen, kamu pun juga kangen gitu. Jadi sebenarnya sama aja di sini. Di sini aku juga bisa melihat ya, keren sih. Di sini ada kartu Pack of Wands. Pack of Wands di sini aku bisa melihat bahwa sebenarnya banyak rencana sih yang sebenarnya tuh ingin dia lakukan bersama kamu. Hanya saja saat ini masih banyak keterbatasan ya, keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, keterbatasan finansial gitu ya. Itu yang membuat intinya dia menunda gitu ya, keinginan dia, yang rencana dia yang sebenarnya ingin dia lakukan bersama kamu. Tapi ya dia seolah saat itu bersabar, berharap biar kedepannya walaupun dia masih belum bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu ya, bahwa kedepannya hubungan itu bisa semakin baik gitu. Karena dia percaya bahwa kamu bukanlah orang yang materialistis, bahwa kamu juga bukan orang yang memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu ya. Jadi ya dia percaya gitu bahwa dia bisa bersabar menanti, bahwa kamu bisa bersabar menanti dia. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya, ada kartu Three of Wands. Three of Wands tuh kayak jangan bilang ya dia jauh di sana, dia nggak peka sama kamu gitu. Jadi sebenarnya dia kan tipikal seseorang yang intuitif gitu ya. Kepekaan dia itu cukup tinggi gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak walaupun kayak kamu berusaha bohong sama dia, walaupun dia kayak seolah nggak tahu, tapi sebenarnya dia cukup merasa gitu ya. Jadi orangnya itu bukanlah orang yang gampang dibohongi gitu. Jadi kayak sejauh apapun jarak kalian, tapi orangnya itu cukup peka gitu. Dia seolah bisa merasakan mana orang yang jujur dan mana orang yang enggak gitu. Dan di sini aku juga pernah melihat sih bahwa dia pernah ngambek gitu ya, akibat yang mungkin kamu pernah secara tidak langsung, walaupun hal kecil sih gitu, kamu sempat membohongi dia gitu. Dia kayak seolah ngambek gitu, langsung berubah, langsung murung gitu. Di sini ada kartu Queen of Wands. Kartu Queen of Wands tuh kayak aku sudah bisa melihat ya bahwa ya kamu sebenarnya cukup sabar gitu ya. Cukup sabar dalam melewati proses yang sudah terjadi. Cukup sabar dalam melewati
apapun segala bentuk halangan dan rintangannya, dan seolah-olah harapan kamu ya dengan bersabar ini bisa menghadirkan kebahagiaan di masa yang akan datang. Jadi buat kamu sih jangan merasa putus asa dan menyerah ya, wah kayaknya aku udah cukup sabar nih tapi tidak memberikan impact yang baik gitu ya, karena apa, Tuhan masih belum mengizinkan buat kalian bisa bersatu, atau Tuhan masih dalam artian tuh memberikan kamu kesempatan jikalau ada suatu hal yang memang harus kamu perbaiki, baik kamu maupun dia gitu. Jadi apabila kamu kayak masih belum mendapatkan suatu hal yang memang kamu harapkan dan kamu inginkan, mungkin kita bisa mengambil hikmahnya. Ada beberapa hal yang mungkin harus kamu prioritaskan, atau mungkin ada sesuatu hal yang memang harus kamu perbaiki. Jadi seperti itu. Karena Tuhan gitu ya, dalam artian itu menghadirkan sebuah ujian tuh bukan karena sebab gitu ya, karena memang ada sebab yang memang harus kamu fokuskan terlebih dahulu gitu ya. Di sini aku melihat ada kartu The Moon ya, kartu The Moon. Memang sih yang saya lihat tuh kayak dampak yang seolah-olah kerasa kangennya itu lebih ke kamu gitu ya daripada dia. Itu yang kamu rasakan. Tetapi sebenarnya yang saya lihat tuh sama gitu, baik kamu maupun dia juga sama-sama kangen gitu ya. Karena di sini aku bicara gitu ya, misalkan dia cowok gitu ya. Memang konteksnya cowok, kalau ya dia kangen, dia cinta, dia rindu gitu, tapi kayak tidak sebaper sama cewek gitu, tapi sebenarnya dia merasa kangen gitu. Jadi karakteristik cowok itu kebanyakan dia lebih bisa memanage rasa kerinduan dia daripada seorang cewek gitu. Jadi ya kamu harus benar-benar memahami hal itu gitu. Jadi kayak jangan pernah merasa bahwa cukup kamu aja yang kangen sama dia sedangkan dia enggak gitu, karena ya ingat gitu, kalian ada gender yang berbeda gitu. Kemudian di sini ada kartu Pack of Cup. Kartu Pack of Cup tuh ya dia merasa apa ya, menemukan kamu itu kayak sesuatu hal yang sangat berharga. Dia menemukan kamu itu kayak suatu hal, ekspektasi pencapaian yang memang dia harapkan selama ini. Karena yang saya lihat ya seolah itu orang ini melihat kamu bukan cuma dari hatinya kamu aja, tetapi dari cara bentuk ketulusan kamu ke dia gitu. Jadi hal itu juga salah satu hal yang dijadikan sebagai pertimbangan dia gitu, apakah kamu layak atau tidak, dan ternyata ya kamu cocok sama dia gitu. Itu yang membuat dia bisa bertahan sama kamu sampai detik ini, dan seolah dia merasa bersyukur gitu karena kamu adalah seseorang yang memang selama ini dia idam-idamkan dan dia cari selama ini ya. Walaupun terkadang orang ini masih penuh dengan misteri ya, walaupun orang ini masih sering kayak bikin kamu merasa penasaran, kayak penuh dengan kemisteriusan gitu, tapi yang saya lihat sebenarnya bukan misterius sih gitu ya, hanya saja kayak kamu masih butuh waktu untuk bisa mengenal dia lebih jauh lagi gitu, karena sebenarnya dia orangnya terbuka, orangnya juga sebenarnya banyak hal yang sebenarnya itu ingin dia ceritakan ke kamu. Hanya saja mungkin beberapa di antara kalian ada yang kenalnya masih barusan, ada yang baru PDKT, ada yang baru mengenal. Jadi ya dia tahu batasan gitu, mana yang harus dia ucapkan dan mana yang diucapkan nanti dulu setelah kita benar-benar dekat gitu. Dan di sini aku juga bisa memahami, terkadang kayak kamu merasa bahwa kok kesannya nih orang kita baru kenal gitu, tapi kok kayaknya masih banyak teka-teki rahasia yang dia sembunyikan ya gitu. Jadi ingat prinsip yang tadi gitu. Jadi nih orang itu sebenarnya juga dia ada batasan gitu ya. Di saat dia baru mengenal seseorang, mana mungkin dia langsung menceritakan seluk-beluknya gitu. Jadi kayak butuh proses dan tahapan gitu ya. Tetapi apabila kamu berdua sudah sama-sama saling mengenal, aku percaya bahwa dia orangnya terbuka kok sama kamu. Jadi jangan khawatir. Di sini juga aku bisa melihat dan merasakan gitu ya. Ya memang sih menjalani komitmen yang udah kalian buat itu bukanlah suatu hal yang mudah gitu ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi apabila kalian mau berusaha, kalian mampu sama-sama terbuka, sama-sama jujur, ya kamu bakalan bisa merasakan gitu ya dampak dari menjalani komitmen itu seperti apa. Karena komitmen itu bagaikan sebuah pondasi di dalam hubungan, yang apabila di dalam hubungan kalian nggak ada komitmen, ya maka hubungannya gampang goyah gitu. Jadi di sini aku bisa melihat gitu ya, ada juga beberapa di antara kalian tuh yang merasa bahwa
aku nih udah bikin komitmen gitu, tapi dia nggak bisa mengingkari komitmen gitu. Nah, ini berarti suatu hal yang masih perlu dikoreksi, dan kedepannya kamu harus ngomong terbuka sama dia biar dia semakin memahami dan mengerti apa yang sebenarnya kamu mau. Jadi ini orang bukanlah tipikal seseorang yang peka, apa ya, dalam artian tuh kayak kita bicara main batin aja dia paham, enggak gitu. Jadi kayak bener-bener butuh penjelasan yang rinci gitu ya, biar dia lebih memahami kamu. Di sini aku juga bisa melihat ya, bahwa terkadang tuh kayak kamu masih suka ngestalkingin dia gitu. Terlebih juga di saat dia itu bener-bener kayak nih orang biasanya jam segini telepon aku, tapi kenapa ya nih orang kok nggak telepon aku di saat jam segini gitu. Terkadang masih ada sisi kecurigaan dari kamu gitu. Cuman ya saran dari aku sih curiga boleh gitu, cuman ya jangan terlalu berlebihan, karena itu akan membuat pasangan kamu kurang merasa nyaman gitu. Dan di sini juga sebenarnya dia sama gitu. Di saat kamu nggak bales WA-nya dia, di saat mungkin kamu sibuk, dia juga terkadang suka ngestalkingin kamu gitu, suka kayak melihat pertemanan kamu gitu. Pertemanan kamu ini sama siapa ya, ada yang baru nggak gitu, soalnya orangnya penasaran banget. Di sini aku juga bisa melihat ada Ace of Pentacle. Wow, Ace of Pentacle. Ace of Pentacle tuh kayak bisa dibilang tuh memang ya sudah banyak lika-liku perjalanan cinta yang udah kamu lalui bersama dia, mulai dari yang putus nyambung, mulai dari yang masih menjalin hubungan nggak jelas gitu ya, mulai yang kayak masih adanya keselisih pahaman gitu, dan masih banyak lagi. Jadi jika dilihat gitu ya, ya kamu tetap harus memperjuangkan hubungan ini gitu. Saya ngerasanya apabila kamu sudah banyak berjuang, kamu sudah banyak melewati kesedihan, susah, seneng bareng-bareng sama dia, harus harus berakhir dengan kesia-siaan gitu. Jadi kamu harus, ketika kamu memang ada sebuah masalah gitu ya, putus bukanlah akhir dari penyelesaian masalah, tetapi harus diimbangi dengan penjelasan gitu ya, harus diimbangi dengan penjelasan. Selagi bisa diperbaiki ya diperbaiki gitu ya, selagi memang sudah merasa tidak bisa diperbaiki ya pikirkan lagi gitu ya, biar kedepannya tidak terjadi sebuah penyesalan. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa ini orang juga, beberapa di antara mereka gitu ya, ada yang suka memberikan kamu pesan-pesan positif gitu ya, petua-petua positif. Terlebih juga mungkin dia lebih dewasa daripada kamu gitu. Dan di sini aku melihat bahwa ini adalah salah satu bentuk rasa sayang dia ke kamu gitu. Jadi kayak nggak ada maksud untuk menyudutkan kamu, nggak ada maksud untuk menyindir kamu, nggak ada maksud untuk menjatuhkan kamu. Ini adalah bentuk kepedulian dia karena dia masih sayang sama kamu gitu. Kemudian di sini juga ada kartu Queen of Swords. Di sini terlihat ya energinya. Ada seorang perempuan yang sedang duduk gitu ya sambil membawa burung merpati. Di sini dari energi sih mengatakan bahwa ya sebisa mungkin dia sebenarnya paham betul kok gitu bahwa kamu juga orangnya cemburunya juga gede gitu. Jadi kayak seolah hal yang ingin dia sampaikan ke kamu itu kayak kamu harus bisa dalam artian itu mengurangi rasa kecemburuan kamu gitu, karena percayalah bahwa dia di sini nih kerja niat untuk masa depan antara kamu dan dia gitu. Jadi nggak berpikir yang enggak gitu ya, jadi kayak nggak melakukan hal sesuatu yang memang menyakiti atau mengkhianati perasaan kamu gitu. Dan di sini kita coba lihat untuk di ini ya. Oke, kita coba lihat. Di sini ada kartu Five of Wands. Five of Wands tuh menggambarkan tentang suatu hal yang bisa dibilang tuh memang ya terkadang tuh kalian, beberapa di antara kalian ada yang sempat pernah hampir putus asa, terlebih apabila di dalam hubungan kalian tuh terjebak dalam situasi yang sulit gitu. Tapi sebenarnya apabila kalian terjebak dalam situasi yang sulit, janganlah menghindar, tapi hadapi dengan kepala dingin dan santai. Maka kalian akan menemukan gitu ya, menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tetapi apabila pikiran kalian masih dipenuhi dengan emosi, masih dipenuhi dengan rasa amarah, kepala yang panas, ya maka hasil keputusan yang kamu dapatkan tuh terkadang menjadikan sebuah penyesalan gitu. Di sini ada kartu Three of Wands. Three of Wands tuh kayak ya dia berharap bahwa setelah dia mengenal kamu, kedepannya hubungan itu bisa semakin tumbuh indah gitu ya, bukan
semakin tumbuh layu, tetapi semakin tumbuh berkembang menjadi hubungan yang semakin dewasa, semakin bisa untuk diperjuangkan. Selain itu, di sini juga ada kartu The Well. Kartu The Well tuh kayak, walaupun saat ini dia masih belum bisa membahagiakan kamu, tapi percaya bahwa di masa yang akan datang gitu ya, karena orangnya rasa tanggung jawabnya juga tinggi gitu ya, pasti dia bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu. Kemudian di sini ada kartu The Fool. Ya, kartu The Fool tuh yang namanya menjalin sebuah hubungan bukanlah ajang untuk saling membenarkan diri satu sama lain, tetapi tujuan kita menjalin sebuah hubungan adalah kita sama-sama belajar tentang arti kehidupan, arti kebersamaan, arti menjalani kebersamaan di sela-sela perbedaan, karena itu yang terpenting gitu. Jadi ya jangan menjalin hubungan apabila kayak, oh kamu ini ya, kamu banyak salah terus nih gitu ya, kamu selalu salah terus nih gitu. Oh jangan apa? Ya jangan menjalin hubungan gitu kan. Sebenarnya konteks menjalin hubungan adalah kita sama-sama belajar gitu ya di sela-sela perbedaan gitu. Ada yang satu sabar, yang satu emosi, jadi harus sama-sama ngimbangin. Ada yang satu minta dinilai benar gitu ya, dan yang satu selalu salah. Jadi kayak benar-benar harus sama-sama mengimbangi gitu ya, biar kedepannya hubungan itu bisa dibawa sampai ke titik yang lebih serius. Dan di sini aku juga bisa melihat ada kartu Two of Pentacle ya. Two of Pentacle tuh jadi buat kamu jangan merasa bahwa kamu dalam artian itu seseorang yang kurang sempurna di mata dia, karena sebenarnya dia tidak pernah memandang kamu seperti itu. Yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia cinta hanyalah ketulusan kamu, bentuk sayang kamu, kejujuran kamu, dan bagaimana kamu bisa menjaga komitmen yang sudah kalian buat. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, dan aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, secara privat reading, teman-teman semuanya bisa lihat cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya jangan lupa like ya, subscribe dan komen apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Dan terima kasih banyak, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan lagi selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan di bulan Idul Adha ini bisa membawa keberkahan buat kita semuanya, dan kita tetap selalu senantiasa dilindungi sama Tuhan gitu ya. Dilindungi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang lebih positif lagi daripada sebelumnya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngikutin aku dari awal. Oke, bye-bye. See you next time.